Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pada kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang ada di negeri Eropa dan sekitarnya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan anugerah Allah yang begitu besar. Kita sebagai hamba Allah masih ditetapkan di atas ketaatan padanya. Dan sebagai buktinya, alhamdulillah Allah masih mengistiqomahkan kita ya di atas ketaatan padanya, itu untuk thalabul ilmi. Teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mau terus menuntut ilmu, mengupdate ilmunya, ya maka saat itu adalah sebagai pertanda kebaikan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan dia ilmu di dalam agama. Artinya orang yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan dia ilham, kemudian kemauan dan kemampuan untuk bisa thalabul ilmi, serta bersabar untuk menjalankannya, lalu mengamalkannya, sehingga Allah memberikan kebaikan pada dia. Dan berarti menunjukkan mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, orang yang tidak Allah kehendaki baik adalah orang yang tidak Allah berikan keinginan untuk mau ngaji, apalagi mengamalkannya, apalagi mendakwahkannya jamaah sekalian. Maka itu adalah sebagai pertanda, itu adalah hamba yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, yang demikian ini harus kita syukuri. Karena kalau tanpa ada kehendak Allah, maka kita mustahil menjadi orang yang bisa berlimpah nikmat, di antaranya adalah nikmat berupa kebaikan agama dan akhirat kita. Kaum muslimin dan muslimat, azanillah wa iyyakum, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita untuk bisa sejenak mendengarkan ya peringatan, nasihat ya, dari kita semua agar benar-benar bisa kita petik hikmahnya. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan menjumpai bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali besok itu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka sangat lebih baik bagi kita untuk menjadikan Ramadan besok itu adalah Ramadan terindah dan juga terbaik dalam hidup kita. Walaupun sebelumnya kita juga sudah pernah mendengar nasihat yang demikian ini dan kita sudah melaksanakannya, maka semakin semakin mendekati akhirat dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjumpai Ramadan, maka hendaknya jamaah sekalian kita tidak lupa untuk bersiap-siap. Karena dengan kita bersiap-siap, kalau dalam olahraga pakai ancang-ancang dan pemanasan, itu akan membuat ibadah Ramadan kita, kalau memang sudah nanti kita jumpai harinya, itu akan lebih bisa lebih sempurna, lebih baik, dan juga lebih maksimal jamaah sekalian. Tidak seperti halnya bagi orang yang memang biasa aja. Dia tahu bulan Ramadan akan datang, namun bagi dia, ya seperti biasa, seperti bulan-bulan yang lain, hanya ditambah puasa saja. Bagi dia ini adalah hal yang biasanya adalah sesuatu yang tidak baik jemaah sekalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjumpai bulan Ramadan, ada hal-hal atau tips-tips yang bisa kita jalankan jemaah sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari, agar sekali lagi Ramadan kita ini adalah menjadi Ramadan terbaik, kemudian paling sempurna dan juga paling istimewa dalam hidup kita. Karena jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai hamba Allah benar-benar memanfaatkan momen ya, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebab Ramadan ini kalau bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan bisa meninggikan derajat surga kita setinggi-tingginya. Karena setiap orang diberikan umur panjang lalu dia bisa menggunakannya dengan kebaikan-kebaikan, maka itu akan menjadi hamba yang terbaik jemaah sekalian. Ya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Jadi orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya lalu baik amalannya. Kemudian wasyarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sedangkan orang yang paling buruk adalah orang yang diberikan umur panjang namun ternyata amalannya dan juga perbuatannya malah justru jelek. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi momen menjumpai Ramadan ini adalah momen nikmat ya. Kita diberikan anugerah terbesar dalam hidup ini ketika kita diberikan momen musim-musim untuk bisa mendapatkan kebaikan begitu besar. Jemaah sekalian, tentang hal ini pernah ada
kisah ya di zaman Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan lainnya dari seorang sahabat Nabi yang mulia Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwasannya pernah ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ke Islam keduanya itu bersamaan. Jadi dua laki-laki masuk Islam kepada Nabi, datang kepada Nabi masuk Islam bersama-sama. Kemudian setelah masuk Islam, keduanya mempersungguh, ya bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal soleh, ya. Namun ada salah satu dari keduanya yang lebih mempersungguh, lebih bersungguh-sungguh, lebih semangat di dalam melakukan kebaikan. Lah yang bersungguh-sungguh dari keduanya ini atau yang lebih bersungguh-sungguh itu juga ikut peperangan. Lalu di dalam peperangan singkat cerita, ya dia bersungguh-sungguh dalam amal soleh, dia juga bersungguh-sungguh jihad dan ternyata dia dimatikan syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah sekalian yang satunya belum meninggal, akan tetapi masih diberikan umur oleh Allah selama 1 tahun setelah kematian yang pertama. Jadi yang keduanya atau yang salah satunya itu diberikan umur yang panjang, ya lebih panjang 1 tahun bedanya saja. Setelah itu kedua-duanya mati jamaah sekalian. Setelah setahun kemudian yang kedua itu adalah juga wafat. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bercerita, lalu saya melihat di dalam mimpi seakan-akan saya berada di pintu surga. Nah, ini cerita Thalhah bin Ubaidillah. Saya melihat di dalam mimpi seakan-akan saya berada di pintu surga. Tiba-tiba saya melihat kedua laki-laki yang masuk Islam bersama, kemudian salah satunya mati syahid, kemudian yang kedua mati biasa. Ya, wafatnya biasa saja, tidak mati syahid ya mas sekalian. Saya ketemu dengan keduanya, ya. Ternyata ya mas sekalian, karena di depan pintu surga ada yang keluar dari surga, kemudian memberikan izin kepada yang mati pertama kali ya mas sekalian dari keduanya. Jadi mati yang pertama kali itu diberikan, mohon maaf, belum yang mati ya, mohon maaf, yang mati duluan itu diberikan izin untuk masuk surga belakangan. Jadi saya ulang ya. Lalu setelah itu ada laki-laki yang keluar, maksudnya adalah malaikat, itu mengizinkan kepada yang wafatnya belakangan. Jadi yang wafatnya belakangan justru diizinkan untuk masuk surga duluan. Kemudian setelah itu barulah orang yang mati syahid itu diberikan izin berikutnya. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Thalhah bin Ubaidillah jamaah sekalian setelah mengetahui mimpi seperti itu akhirnya dia terbangun. Ya, dia terbangun jamaah sekalian. Dan di pagi hari Thalhah bin Ubaidillah bercerita tentang mimpinya tersebut. Bahwasannya dia menjumpai dua orang laki-laki tersebut yang sudah dikenal di kalangan orang Madinah saat itu. Kemudian bercerita bahwasannya salah satu dari keduanya yang sudah meninggal dua-duanya itu, yang meninggal belakangan justru masuk surganya duluan. Yang jihad yang meninggalnya pertama kali, ya meninggalnya lebih dahulu, justru masuk surganya belakangan. Ya seperti itu. Dan orang-orang saat itu merasa heran. Kemudian kabar yang demikian itu sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, min ayydzalika ta'ajabun. Kalian heran di mananya? Kok orang yang jihad fisabilillah wafat mati syahid itu kok mati belakangan atau masuk surganya belakangan? Kalian heran di mananya? Apa yang membuat kalian heran gitu ya? Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini loh ya salah satu dari keduanya lebih bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, lebih bersungguh-sungguh jihad fisabilillah, kemudian wafat mati syahid di dalam fisabilillah. Dan ternyata yang nggak mati syahid masuk surganya belakangan. Kemudian Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Kemudian Nabi bersabda, jamaah sekalian, bukankah yang meninggal belakangan itu masih diberikan umur 1 tahun setelah kematian yang mati syahid? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya memang wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, wa adraka ramadhana fasamahu. Dan dia juga sempat menjumpai Ramadan lalu melakukan puasa Ramadan. Kemudian para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi meneruskan sabdanya, wa shalla kadza wa kadza sajadatan fis sanah. Dan ia yang meninggal belakangan, dia telah melakukan sholat sekian kali sujudan di dalam 1 tahun. Kemudian para sahabat berkata, iya wahai Rasulullah. Jadi artinya
Nabi menilai jamaah sekalian, dia ini diberikan umur panjang dan bisa memanfaatkan momen itu untuk bisa melakukan amal soleh yang di waktu sisa mereka. Kemudian Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falama bainahuma ab'aduma bainas sama'i wal ard." Maka sesungguhnya derajat di antara keduanya itu lebih jauh daripada derajat langit dan bumi. Masya Allah jamaah sekalian, masuk surganya bersama, mohon maaf, masuk Islamnya bersamaan, kemudian salah satunya berjihad fisabilillah kemudian meninggal duluan, kemudian yang satu lagi tidak berjihad fisabilillah namun meninggalnya belakangan. Namun di waktu sisa itu dia bersungguh-sungguh dalam amal soleh. Akhirnya baru meninggal kedua-dua. Ternyata derajat yang meninggal belakangan yang tidak mati syahid itu jauh di atas ya dari orang yang mati syahid karena dia bisa memanfaatkan umur yang panjang untuk melakukan ibadah-ibadah yang mulia seperti sholat sekian kali rukuan dan sujudan dan melakukan siam Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain jamaah sekalian. Ya, inilah yang membuat seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga karena memanfaatkan umur panjang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa tips jamaah sekalian yang bisa kita lakukan agar kita benar-benar sukses nanti ketika menjumpai bulan Ramadan. Yang pertama tentunya jamaah sekalian, kita sebagai hamba Allah kita tidak tahu umur kita panjang menjumpai Ramadan ini atau tidak. Ya. Oleh karena itu boleh bagi kita bahkan dianjurkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita ya pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiah, ya sehat dalam keadaan semangat juga untuk beribadah kepada Allah. Itu boleh jamaah sekalian. Ya, karena kebiasaan salafus saleh dahulu, mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar disampaikan kembali pada bulan Ramadan. Kemudian setelah selesai Ramadan 6 bulan itu mereka berdoa untuk bisa diterima ibadah di bulan Ramadan. Ya, kemudian 6 bulan kedua baru berdoa kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berdoa agar diberikan umur panjang di dalam ketaatan itu adalah baik, boleh. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ya, khususnya apalagi dia bisa menjumpai bulan Ramadan. Ini sekali lagi adalah kemuliaan jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian apakah ada doa dari Nabi ketika Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelang bulan Ramadan? Memang ada riwayat dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani jamaah sekalian. Ya, walaupun hadis ini dipermasalahkan dan dianggap lemah oleh sebagian ulama, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya boleh Pak, kita Bapak Ibu ya, kita boleh berdoa seperti ini atau boleh berdoa dengan bahasa apapun. Contohnya kita berdoa, ya Allah, ya sampaikanlah saya di dalam bulan Ramadan, sampaikanlah saya pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, kuat dan bisa semangat untuk melaksanakan ibadah dengan ikhlas padamu ya Allah. Perlu jamaah sekalian kita berdoa. Karena ketika Allah tabaraka wa taala akan memberikan sesuatu pada hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba itu ilham untuk berdoa. Akhirnya Allah kabulkan dan diberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Seperti itu jamaah sekalian, ketika Allah ingin mengabulkan keinginan seorang, mentakdirkan seorang sesuatu, maka dia akan dibukakan ilham untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu doa yang khusus dari Nabi. Adapun doa yang lain, Nabi tidak pernah membaca khusus ya. Sebab ada doa sebenarnya yang khusus dibaca Nabi ketika menjumpai setiap tanggal 1 bulan-bulan dari tahun Hijriah. Jadi bukan khusus di bulan Ramadan saja, yaitu Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya, jamaah sekalian, Nabi pernah berdoa, Allahumma ahillahu, ya Allah, tampakkanlah tanggal 1 kepada kami. Tampakkanlah tanggal 1 ini kepada kami dengan kondisi aman, kemudian beriman, selamat, dan juga tetap di dalam Islam. Tuhanku, wahai bulan, dan juga Tuhanmu, wahai Tuhanku, mohon maaf, Tuhanku dan juga Tuhanmu, wahai bulan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti itu ya sambil beliau menghadap pada bulan Sabit ya mas kalian. Nah setelah pemerintah mengumumkan ya kalau pemerintah di Indonesia mengumumkan adanya besok itu adalah tanggal 1 Ramadan lewat sidang isbatnya, maka saat itu kita berdoa kepada Allah dengan doa yang seperti tadi kita sebutkan dari Nabi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah ya tanggal kepada kami dalam kondisi keberkahan, aman, iman, selamat dan juga Islam. Seperti itu ya mas kalian. Ini adalah doa yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Jadi berdoa jamaah sekalian penting ya, seperti itu. Kemudian cara yang kedua jamaah sekalian adalah kita bersyukur dan memuji Allah karena bisa menjumpai bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti kejujuran yang kedua. Ketika orang sedang dengan musim-musim ibadah, selain dia berdoa sebelum sampainya Ramadan, maka ketika Ramadan itu sudah sampai, maka dia memuji dan juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala pernah berkata dalam kitab Al-Azkar, "Ya'lam annahu istahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun zahirah aw indafa'at anhu ni'matun zahirah an yasjuda lillahi syukran lillahi ta'ala aw yusniya bima huwa ahluh." Jadi jamaah sekalian kata Imam An-Nawawi bahwasannya ketahuilah sesungguhnya dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat lahiriah yang baru. Apa saja Pak? Dapat nikmat baju baru, nikmat rumah baru, nikmat pakaian baru, pokoknya apa saja nikmat secara lahiriah yang baru. Atau dia tercegah dari musibah yang lahiriah juga. Ya, musibah lahiriah apa saja jamaah sekalian, penyakit, terjatuh atau lain-lain. Jadi dia dianjurkan untuk bersujud karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia memuji kepada Allah dengan sanjungan dan pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah yang terbesar adalah ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk mau taat kepadanya. Ya, mau taat kepadanya. Sehingga kesyukuran tersebut itu hanya layak bagi Allah yang telah memberikan karunia padanya. Ya, seperti itu keadaan. Jadi intinya kita harus ini jamaah sekalian, harus bersyukur pada alhamdulillah bisa menjumpai Ramadan lagi setelah berpuluh-puluh tahun menjumpai, sekarang Allah masih memberikan kita kesempatan. Senang jamaah sekalian, pujilah Allah. Minimal berkata alhamdulillah, seperti itu ya. Demikian jamaah sekalian. Sebab kalau seorang itu senang, maka tentu saja senangnya senang jujur ya, maka tentu saja dia akan senang juga untuk melakukan aktivitas ibadah apapun itu yang ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian jamaah sekalian, tips yang ketiga adalah bergembira dan riang jamaah sekalian. Ya, bergembira dan riang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh kepada kita untuk riang gembira saat datangnya bulan Ramadan. Beliau jamaah sekalian bersabda, "Ja'akum syahrul ramadhana syahrul ramadan syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim." Jadi Nabi bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Nabi mengucapkannya dengan gembira. Bulan yang penuh dengan keberkahan yang telah Allah wajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan Ramadan tersebut terbuka pintu-pintu surga dan juga tertutupnya pintu-pintu neraka. Tentu saja jamaah sekalian, dibukanya pintu surga selebar-lebarnya berarti menunjukkan kesempatan di bulan Ramadan untuk masuk surga itu terbuka luas. Sedangkan tertutupnya pintu-pintu neraka berarti menunjukkan bahwasannya kesempatan untuk masuk neraka itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah telah mensyariatkan kepada kita amal-amal soleh yang bisa mencegah kita dari neraka jamaah sekalian dan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita memuji Allah, kemudian bersyukur pada Allah, tentu saja kita harus riang gembira. Riang, kemudian dalam melaksanakan ibadahnya juga riang. Ya, seperti itu. Karena sekali lagi, orang yang beriman itu riangnya itu kalau melakukan kebaikan. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min."
Siapa saja yang merasa gembira dengan kebaikannya, habis melakukan amal soleh kemudian dia bergembira, dan merasa susah, sedih karena habis melakukan keburukan, maka itulah orang beriman yang sejati. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tips yang keempat jamaah sekalian, agar kita bisa berhasil dan ya paripurna sukses ya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sebelumnya kita harus memiliki tekad bulat dan perencanaan yang ada jamaah sekalian untuk bisa benar-benar mengambil faedah dan manfaat dari bulan Ramadan yang bisa jadi sekali lagi adalah Ramadan terakhir bagi kita ya. Karena banyak manusia sangat disayangkan jamaah sekalian, sampai orang yang rajin menetapi agama itu gak ada rencana apa-apa itu dalam Ramadan. Jadi kalau urusan dunia saja itu dia akan merencanakan dengan detail. Jadi agar dia berhasil bagaimana akan detail jamaah sekalian. Namun sedikit sekali dari mereka yang merencanakan sesuatu. Jadi hendaknya kita nanti memiliki rencana jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahwasannya contoh nih Pak ya, habis sahur saya akan bersiap-siap sholat subuh. Ya, sebelum datang azan, ya saya sudah berada di masjid. Ini contoh jamaah sekalian. Setelah sholat subuh, saya akan membaca Al-Quran contohnya setengah jam. Itu dirutinkan ya mas sekalian. Atau mungkin dia membaca setengah juz misalnya. Itu juga dirutinkan itu. Ya, demikian. Jadi membaca setengah juz. Kemudian setelah itu berangkat kerja, sambil berangkat kerja di jalan ya dalam keadaan nyupir atau mengendarai motor, saya akan membaca zikir 100 kali ucapan istighfar, kemudian zikir 100 kali salawat, zikir 100 kali yang lain dan lain-lain jamaah sekalian. Kemudian kalau ada kesempatan istirahat di waktu kerja di kantor, saya akan melakukannya dengan sholat duha misalnya. Kemudian, nah kalau ada waktu longgar, ya karena istirahat dari kerja siang itu sampai setengah 2 misalnya, saya akan manfaatkan buat baca Al-Quran. Jadi perencanaan seperti itu ada. Nanti ketika pulang sebelum asar, masa asar sambil nunggu berbuka, saya akan melakukan nggak ini ya Pak ya, nggak ngabuburit. Tapi walaupun ngabuburit juga boleh. Dia akan melakukan baca Al-Quran lagi, ya baca Al-Quran lagi sebanyak sekian juz misalnya. Dan lain-lain jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya dia tidur lagi. Sampai dia bangun, mulai dari dia bangun sampai dia mau tidur lagi. Seperti itu. Jadi harus ada perencanaan jamaah sekalian. Walaupun perencanaan itu ditulis atau tidak ditulis. Tidak ditulis contohnya dia memang tekad bulat, berencana, ya dan itu dia hafalkan, dia rangkai di dalam hati dia saja. Yang penting adalah actionnya, bukan cuma nulis. Ya, bukan cuma merencanakan saja. Tapi yang penting adalah actionnya benar-benar direncanakan sebaik-baiknya ya mas sekalian. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang lebih mengutamakan dunia, ya dunia dan dunia, sehingga untuk urusan dunia saja detail, namun untuk urusan akhirat yang dia tidak langsung lihat kebaikannya, tidak langsung lihat gajinya, maka dia bermalas-malasan. Seperti itu ya mas sekalian. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tips yang kelima agar kita bisa sukses di bulan Ramadan adalah kita menghadirkan tekad yang jujur untuk memanfaatkan waktu-waktu di bulan suci Ramadan dengan amal soleh. Ini penting. Kalau kita tidak bertekad jamaah sekalian, ya kita menganggap bahwa Ramadan ini sama seperti hari-hari biasa, maka saat itu kita menjadi hamba yang kurang baik seperti itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairal lahum." Jadi seandainya mereka jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intasduqillah yasduqka." Apabila kamu jujur kepada Allah, jujur, tekad bulat, kalau saya menjumpai Ramadan nanti saya akan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh, ya. Akhirnya dia tekad bulat jamaah sekalian, dia akan melakukan amal soleh. Jadi ketika dia sudah tekad bulat, insya Allah dia akan melakukannya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tekad bulat benar-benar jujur, maka kita benar-benar akan diwujudkan apa yang kita inginkan. Yaitu kita akan diberikan kesempatan mudah, ada aja dikasih waktu jamaah sekalian oleh Allah untuk bisa beribadah padanya. Di saat hamba Allah yang lain yang biasa-biasa aja itu melaksanakan puasanya itu adalah ya sekedarnya saja jamaah sekalian. Namun kita tidak mau yang seperti itu. Ya, bagi orang yang beriman, dia tidak merasa puas dengan kondisinya yang saat itu. Dia akan lebih baik terus, lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Tips yang keenam agar kita bisa sukses ya dan menjalankan bulan suci Ramadan adalah kita mempelajari ilmu agama yang berkenaan dengan masalah siam Ramadan. Jadi jamaah sekalian, siam Ramadan itu juga ada ilmunya. Jadi agar kita melaksanakan Ramadan itu dengan sempurna dan tidak batal alias tidak sah, tidak sampai batal ibadah Ramadannya. Karena ibadah Ramadan seperti halnya ibadah yang lain, kalau memang tidak terpenuhi ya syarat-syarat ibadahnya dan juga rukunnya, maka kita katakan bahwasannya ibadah dia tidak diterima. Sekali lagi ibadah dia tidak diterima. Oleh karena itu kita takut jamaah sekalian, ketika kita mati dalam keadaan puasa Ramadan kita hilang semua, hilang dan gak habis. Nah ternyata sebabnya dulu di dunia kita malas untuk menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sebagai hamba Allah, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agama dan melakukan ibadah sesuai dengan yang diajarkan Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti itu pula mempelajari ilmu agamanya juga wajib. Makanya ada kaidah di kalangan ulama, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi apa saja yang menjadi penyempurna kebaikan maka hukumnya juga wajib. Hal-hal yang menyempurnakan kebaikan maka hukumnya juga wajib. Seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tips yang berikutnya adalah kita juga harus bertekad bulat untuk meninggalkan dosa-dosa di saat bulan suci Ramadan. Ya, ada orang nggak ada tekad begini jamaah sekalian, ya sehingga ya dia sekedarnya saja melaksanakan bulan Ramadan. Bahkan sama seperti bulan-bulan selain Ramadan, maksiat tetap jalan. Ya, maksiat tetap jalan. Jadi Ramadan jalan, maksiat terus jalan juga. Nauzubillah. Ya, seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus tahu kalau maksiat itu ada pada diri seorang hamba, maka tentu saja itu akan membuat dia malas untuk melakukan amal soleh. Betul itu ya mas kalian. Saya juga nggak tahu kalau di sana, Bapak Ibu mungkin sudah tahu di tanah air. Ya, kalau di Jerman dan di negeri-negeri lain saya tidak tahu. Kalau di negeri Indonesia itu udah biasa jemaah sekalian, Ramadan itu hanya rame di awalnya saja. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di sana gimana Bapak Ibu? Apakah seperti itu aja? Sama juga atau bagaimana? Kemudian di pertengahan Ramadan sampai akhir itu semakin maju itu barisan, gitu ya. Semakin maju barisannya karena banyak orang yang meninggalkan masjid. Banyak orang yang meninggalkan masjid. Itulah jamaah sekalian kalau orang tidak mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah yang mulia di masjid. Ya, sehingga maksiat yang ada pada diri seseorang itu bisa memberatkan dia untuk melakukan amal saleh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah tobat, ya kita tidak usah menunggu Ramadan karena tobat itu adalah hal yang wajib yang harus segera dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wahai orang-orang yang beriman agar kalian sukses dan beruntung. Jadi wujud sukses kita jemaah sekalian kalau kita bisa bertobat. Karena dengan bertobat dosa kita hilang, maka kita nanti akan ringan melakukan amal soleh. Orang-orang yang berat melakukan amal soleh bisa jadi itu dikarenakan di dalam dirinya masih ada dosanya. Makanya Allah buat berat sekalian. Ya, Allah akan buat berat sekalian. Itu memang ada hamba yang seperti itu ya. Demikian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita mendapatkan nasihat dari seorang sahabat Nabi yang mulia yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau pernah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim." Kalau kamu berpuasa hendaknya telingamu, matamu, kemudian tanganmu juga beristirahat, juga berpuasa. Jadi hendaknya semua anggota tubuhmu berpuasa dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang bermaksiat, dari berbohong, kemudian dari melakukan keharaman-keharaman, mengucapkan hal-hal yang diharamkan, itu seperti itu ya mas sekalian. Jadi mengucapkan kata-kata yang diharamkan atau dari dusta jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Karena dusta dan kata-kata yang benar-benar menyakiti orang lain itu bisa menghancurkan pahala ibadah siam Ramadan kita. Pahalanya ya, bukan Ramadannya yang batal, tidak. Karena ketika itu orang puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga saja dan juga menggugurkan kewajiban.
serta melepas tanggung jawab. Namun ternyata tidak dapat pahala sama sekali karena dia telah jamaah sekalian, yaitu telah apa tadi? Saya ingat. Jadi sekali lagi, halo, Bapak Ibu dengar saya nggak? Dengar Ustaz. Jelas ya? Baik. Jelas sekali. Sekali lagi, kalau kita mau ringan melaksanakan ibadah, tentu saja kita harus bertobat dari dosa. Karena dosa itu adalah ibarat batu yang ada di yang ada di sepatu kita saat kita berjalan. Jadi berjalannya kita di saat sepatu kita itu ada kerikilnya, itu akan memberatkan kita jamaah sekalian. Ya, sebab dosa itu nanti akan memberatkan manusia. Nanti di hari akhirat itu jamaah sekalian, orang nanti akan memikul dosa berbeda-beda. Seperti itu pula nanti dia akan mengalami kondisi berat untuk melakukan amal soleh. Jadi agar Ramadan ini kita tidak seperti Ramadan yang lalu, yang hanya rajin di hari-hari awal, namun mundur di hari yang tengah dan juga bahkan akhir karena sibuk untuk bikin kue dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu di sana gitu ya. Maka yang demikian ini jamaah sekalian, ini adalah sebagai salah satu tanda ternyata dia masih belum bertobat dari dosanya. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Karena ada nasihat dari sebagian ulama salaf, al-hasanatu nurun fil qalbi wa quwwatun fil amal. Jadi amal soleh itu jamaah sekalian, itu akan menjadi cahaya di dalam hati dan juga bisa menguatkan kita dalam melaksanakan amal soleh berikutnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian salaf juga meneruskan ucapannya. Ya, jadi intinya kalau orang melakukan amal soleh, melakukan perbuatan baik, ya, maka saat itu akan memotivasi dia melakukan amal soleh berikutnya. Kemudian dia juga berkata bahwasanya wasayyi'atu zulmatun fil qalbi wa dha'fun fil amal. Sedangkan kemaksiatan dan dosa itu adalah kegelapan di dalam hati. Hati kita jadi gelap jamaah sekalian, ya. Kemudian akan membuat kita lemah, malas melaksanakan kebaikan. Kita sudah tahu itu wajib, tetap saja tidak dilaksanakan. Sudah tahu pahala sholat taraweh di masjid itu pahalanya sangat besar jamaah sekalian dibandingkan sholat sendirian di rumah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah demikian, maka kita akan sulit jamaah sekalian untuk bisa menjadikan Ramadan besok terakhir ini bisa jadi ya sebagai Ramadan yang terindah bagi kita. Jadi tidak hanya butuh fisik jamaah sekalian, tidak hanya memerlukan kesehatan fisik, namun kesehatan rohani kita itu juga harus dibina, harus dipersiapkan agar benar-benar kuat. Karena betapa banyak orang kuat untuk main futsal, bahkan ketika Ramadan, namun dia berat untuk melaksanakan taraweh di masjid. Padahal masjidnya juga tidak jauh jamaah sekalian. Main futsal jauh-jauh itu orang Jakarta bilang dijabanin gitu ya. Dilakukan ya di mana saja. Namun ternyata pas datangnya Ramadan, masjid dekat rumah dia malas untuk datang ke masjid. Nauzubillah ya, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekali lagi yang bisa membuat kita, dan sekali lagi kita kalau bertobat dari dosa, inilah yang membuat kita lebih ringan dalam melaksanakan amal soleh berikutnya. Seperti itu ya mas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu adanya perencanaan. Jadi perencanaan waktu untuk melakukan ibadah tertentu, begitu juga perencanaan saya harus melakukan ini dan itu amalan tertentu jamaah sekalian, agar kita benar-benar bisa hidup itu tertata, terlatih juga untuk bisa disiplin dan melaksanakan. Wallahu a'lam bishawab jamaah sekalian, inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Ya boleh juga kita sebagai hamba Allah agar kita benar-benar bisa bersemangat menghadapi Ramadan untuk membaca sirahnya para ulama salaf dahulu, yang mereka walaupun kondisi panasnya begitu terik jamaah sekalian di negeri Arab, namun mereka tetap bersabar di dalam menjalankan puasanya gitu ya. Dan mereka menjaga tidak hanya dari lapar dan dahaga saja, namun juga menjaga lisannya. Jadi Jabir bin Abdullah nasihati kita begitu Pak, ya. Wada azal jar. Jadi kalau lagi puasa tinggalkan pula mengganggu tetangga. Jangan kita mengganggu tetangga walaupun tetangga kita non muslim ya mas sekalian. Mengganggu dengan suara murotal kita contohnya, itu juga jangan. Mengganggu dengan suara, apalagi Bapak Ibu, mengganggu dengan suara ngaji kita, cukup dengarkan untuk diri sendiri saja. Kalau tetangga kita terganggu, kita tidak boleh. Mengganggu tetangga kita dengan
dengan knalpot motor kita atau asapnya knalpot gitu ya, ini juga tidak boleh jamaah sekalian. Karena yang demikian itu akan bisa membuat kita pahala Ramadannya itu kosong jamaah sekalian. Orang sekarang bilang zong ya, sama sekali nggak ada. Nauzubillah ya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jabir meneruskan ucapannya, waliyakun alaika sakinatun wa waqarun yauma shaumika, dan hendaknya kamu tetap cool, tenang, tidak tergerusa-gerusu. Ya, tidak gerusa-gerusu, ya tetap tenang di dalam menjalankan ibadah siam. Jadi tidak terlalu ngoyo gitu ya di dalam mencari pekerjaan atau di dalam bekerja, agar benar-benar bisa mengimbangi antara pekerjaan dunia dan juga amalan akhirat ya Mas kalian. Jadi intinya Ramadan ini tidak boleh seperti hari-hari lain, seperti bulan-bulan lain ya Mas kalian. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kira sampai di situ dulu, nanti mungkin dengan diskusi tanya jawab nanti pembahasannya bisa melebar ke hal-hal lain yang juga bermanfaat bagi kita. Jadi seperti itu ya Mas kalian, barangkali saya kembalikan pada host untuk bisa memandu tanya dan jawab. Nah, silakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair Ustaz atas materinya yang penuh dengan nasihat dan ilmu yang bermanfaat. Berkaitan dengan pertanyaan Ustadz mengenai situasi di masjid di Jerman, sependek pengetahuan anak di sini pun kurang lebih rata-rata ya mirip dengan situasi di Indonesia. Jadi awal-awal masjid penuh pas tarawih, terus kemudian terakhir mulai berkurang. Walaupun demikian, ada juga beberapa masjid yang alhamdulillah jamaahnya itu sudah mulai mengerti akan pentingnya bulan Ramadan, sehingga yang pernah anak lihat itu jamaah masjidnya relatif stabil, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang sengaja untuk meliburkan diri dari kerjanya di 10 malam terakhir untuk beriktikaf itu. Jadi beda-beda, tapi rata-rata insya Allah mungkin mirip situasinya dengan Indonesia ya. Nah, kita khawatirnya gitu Pak ya. Kalau memang ternyata kita sendiri mundur, bisa jadi itu adalah karena dosa. Sekali lagi, dosa itu akan membebani kita sehingga melakukan amal soleh itu jadi berat, sulit, malas. Ya, padahal kita itu adalah hal yang baik. Ya, tetap saja tidak jalankan. Kita juga terkadang tahu ini adalah hal yang buruk, namun tetap saja diterjang dan dilakukan. Nah, silakan. Baik. Marilah kita lanjutkan kajian ini dengan sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau kirim pertanyaannya lewat kolom chat ke moderator. Anak persilahkan. Iya, sudah ada beberapa yang masuk. Saya bacakan aja Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Apa hukumnya tadarusan atau membaca Al-Quran bersama-sama setelah tarawih? Dan apa yang harus saya lakukan jika saya diundang untuk tadarusan di masjid? Jazakumullah khair. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan tadarusan di masjid dengan bacaan yang sendiri-sendiri, kalau menurut saya ini adalah hal yang baik. Dan melakukan tadarusan di masjid, yang membaca Al-Quran sama kita gitu ya, itu akan memotivasi kita jemaah sekalian. Karena hamba Allah yang lain saja itu bersemangat, kenapa saya tidak bersemangat? Apakah kita pengen kalah nanti derajat surganya ya dibandingkan dia? Itu akan termotivasi jemaah sekalian. Jadi kalau orang umumnya akan bersaing ya di dalam masalah kebaikan dalam hal ini ya. Kalau dia melihat orang yang semisalnya itu juga melakukan hal yang sama dan ternyata dia lebih baik, tetap semangat, lebih semangat dan lebih sempurna gitu ya. Nah, bagi orang yang memiliki hati yang bersih, dia akan termotivasi untuk melakukannya. Namun jemaah sekalian, pertanyaannya begini, kalau belajar Al-Quran tadarusan di masjid, jadi yang pertama tadi baca sendiri-sendiri boleh, begitu juga diperbolehkan jemaah sekalian belajar Al-Quran di masjid, ya belajar mungkin per ayat, jadi orang riung gitu ya, ngumpul keliling gitu, halakoh, membuat halakoh, dan di situ belajar baca Al-Quran, masing-masing baca satu ayat, sebelahnya ayat berikutnya dan sebagainya, itu juga boleh, itu juga tidak mengapa.
Namun syaratnya harus ada yang membimbing satu, mungkin dari ustadz atau dari jamaah yang sudah ngerti bacaannya. Namun juga dengan syarat juga ya, selain seperti itu, selain ada yang membimbing, juga kita jamaah sekalian itu hendaknya yang mengajarkan atau yang membimbing itu juga mengingatkan kekeliruan dari jamaah yang salah. Dan jamaah yang salah bacaannya ketika ditegur, ketika diingatkan, bukan ditegur ya, diingatkan gitu bahwasanya bacanya salah, harusnya dengung Pak, ini tidak panjang Pak, atau ini terlalu panjang gitu dan sebagainya, dia harus menerima. Ya, dia harus menerima. Ya, seperti itu ya Mas kalian. Jadi agar kita benar-benar bisa lebih meningkat ya Mas kalian. Ramadan ketemu Ramadan namun ternyata baca Quran kita masih belum bisa. Kita hendaknya merasa malu akan hal itu ya Mas kalian ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini Anda bacakan langsung ya. Bismillah, assalamualaikum ilaikum. Afwan izin bertanya Ustaz, untuk perempuan afdolnya sholat tarawih di masjid atau di rumah Ustaz? Kalau perempuan bagusnya untuk sholat wajib dan sholat sunnah bagusnya di rumah. Namun kalau di rumah juga mungkin malas karena nggak ada teman-teman, dia ingin melakukannya di masjid, ya diperbolehkan. Yang penting dia keluar rumah itu benar-benar pertama menutup aurat. Tidak boleh memakai minyak wangi. Dan tidak boleh menimbulkan fitnah bagi laki-laki lain. Fitnah itu maknanya adalah membuat tergoda laki-laki lain. Karena kan dia cantik gitu ya. Akhirnya dia keluar membuat laki-laki tergoda. Jadi laki-laki datang ke situ cuma pengen bisa melihat dia doang. Padahal dia perempuan ini sudah memiliki suami misalnya, disenangi sama orang lain. Nah kalau itu yang terjadi ya Mas kalian, ya maka saat itu kalau dia tetap ingin berangkat ke masjid, hendaknya dia menutup wajahnya dengan cadar agar tidak dinikmati wajahnya oleh laki-laki yang tidak halal bagi dia. Seperti itu ya Mas kalian. Ya. Jadi dengan syarat seperti yang tadi disebutkan, memakai hijab yang syar'i, kemudian tidak memakai minyak wangi, kemudian seperti yang tadi kita sebutkan itu ya. Jadi agar kita benar-benar sholatnya sempurna. Karena perempuan yang memakai minyak wangi berangkat ke luar rumahnya ke masjid, maka sholatnya nggak diterima jamaah sekalian. Makanya kan rugi kan. Nggak diterima maknanya adalah ya nggak mendapatkan pahala apa-apa, capek-capek namun ternyata tidak mendapatkan pahala apa-apa. Walaupun kalau dia melakukan sholat wajibnya diterima pakai minyak wangi itu. Namun dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena jamaah sekalian, kalau perempuan itu diperbolehkan ke masjid memakai minyak wangi, maka yang terjadi adalah itu tadi pertemuan minyak wangi laki-laki dan perempuan. Nah, di situ bisa timbul fitnah tentang masalah ya fitnah jamaah sekalian. Laki-laki itu seperti itu. Jadi kalau mencium bau minyak wangi dari wanita itu pikirannya macam-macam. Itu memang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan laki-laki demikian. Yang demikian ini dihindari. Kalau tetap tidak mau memakai cadar misalnya atau penutup wajah, maka hendaknya lebih baik sholat di rumah. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih baik, ya tentu saja di rumah. Karena Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ubuyutuhunna khairul lahunna." Dan rumah-rumah mereka, kaum wanita itu lebih baik bagi mereka daripada masjid. Ya, nah seperti itu. Nah, boleh juga bagi wanita itu melaksanakan sholat berjamaah sendirian. Sholat berjamaah dengan makmum perempuan semua. Makmumnya perempuan semua, imamnya laki-laki satu. Karena di zaman Nabi, ketika sholat tarawih berjamaah dihidupkan kembali oleh Umar setelah vakum saat Nabi wafat, kemudian pas Abu Bakar selama jadi khalifah. Jadi setelah dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata laki-laki imamnya itu adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian untuk kaum wanita yang juga semangat melaksanakan sholat tarawih, imamnya adalah Tamim Ad-Dari rahimahumullah ta'ala. Jadi seperti itu lebih baik. Jadi semakin perempuan itu jauh dari wanita, jauh dari laki-laki, begitu juga sebaliknya ya Mas sekalian, maka itu akan menjadi pahala yang lebih besar. Dan tidak ada ya Mas sekalian ya tempat yang bisa melindungi kaum wanita dari laki-laki yang tidak halal baginya melainkan rumah. Walaupun saya juga tidak melarang kalau ingin sholat semangat selama Ramadan di masjid silakan saja. Yang penting jaga syarat-syaratnya, laksanakan syarat-syaratnya jemaah. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Mengingat waktu sekarang udah jam 3 waktu di Indonesia Barat mungkin ya, apakah masih ada
Masih ada 1-2 pertanyaan lagi. Apakah boleh dilanjutkan atau kita tutup saja, Ustadz? Lanjut, Pak. Kalau boleh Lanjut. sedikit satu, Ustadz, kalau boleh. Silakan, itu kan sisa 2 tadi, Pak. Silakan. Ya. Baik, makasih Ustadz. Langsung aja. Kalau saya coba metrik kegiatan Ramadan memang banyak aktivitas, Ustadz. Cuma yang saya mau stressing berkaitan itikaf. Itikaf ini kan dianjurkan di masjid. Nah, tadi soal perempuan memang sebaik-baiknya di rumah. Nah, berkaitan itikaf, apakah perempuan baik di rumah atau diajak masjid sama keluarga? Itu satu aja, Ustadz. Makasih. Baik, terima kasih, Pak. Iktikaf itu hanya sah jamaah sekalian kalau di masjid. Ya kalau perempuan ingin melakukan iktikaf ya di masjid bersama dengan suaminya. Sebab kalau di rumah dia bukan iktikaf tapi dia mencari Lailatul Qadar. Jadi menghidupkan malam saja tidak tidur gitu ya untuk mencari Lailatul Qadar saja, keutamaan dari Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Namun kalau dia ingin mendapatkan sunnahnya iktikaf, kemudian keutamaan sangat besar dan mulia serta agung dari Lailatul Qadar, maka hendaknya dia melakukan iktikaf di masjid jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya perempuan tidak boleh, bukan tidak boleh ya, maksud saya tidak sah kalau dia iktikaf di rumahnya walaupun di musola yang ada di rumahnya. Tidak sah ya. Sekali lagi tidak sah. Adapun kalau sah dia silakan melakukan melakukan iktikaf di masjid. Nah, iktikaf ini bisa sekalian diniatkan ketika datang untuk sholat Isya. Habis sholat Isya, sholat tarawih, habis itu diteruskan iktikaf. Harus diniatkan ya Mas. Saya niat melakukan sunnah iktikaf sekalian. Kalau sudah begitu maka dia akan mendapatkan pahala itu. Ya, seperti itu. Walaupun iktikafnya cuma sebentar. Karena besoknya mau kerja jadi perlu pulang. Ya, nggak masalah. Nggak masalah karena mayoritas ulama mengatakan bahwasanya iktikaf itu bisa diperoleh sunnahnya bagi orang yang melakukannya walaupun hanya sebentar, sekejap saja. Sekejap itu pengertiannya dia masuk masjid, dia sholat 2 rakaat saja, dia zikir sebentar, habis itu pulang udah selesai, udah bisa itu. Jadi ada iktikaf yang hanya sekedar sah, ada iktikaf yang sempurna. Iktikaf sempurna adalah iktikaf yang seperti dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 10 hari dan 10 malam terakhir bulan Ramadan tidak keluar-keluar dari masjid kecuali karena ada hal-hal yang harus dilakukan di luar dan tidak bisa dilakukan di masjid. Maka saat itu boleh keluar dan keluarnya itu dalam rangka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang keluarnya sebentar ya. Habis itu nanti balik lagi, keluarnya itu tidak membatalkan iktikaf. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah boleh lanjut? Silakan, Pak. Oke. Pertanyaan singkat, apakah bacaan imam saat sholat taraweh dianggap sebagai tadarus? Jadi misalnya satu malam 1 juz gitu? Iya. Baik, kalau sedangkan baca makmum tidak. Gimana, Pak? Apakah cuma yang mendapatkan pahala itu cuma imam, sedangkan makmum yang mendengarkan tidak? Baik. Jemaah sekalian, kalau bacaan imam misalnya setiap malam itu adalah 1 juz pas lagi taraweh, itu bacaan buat dia saja. Dan pahalanya bacanya dia. Adapun kita pahalanya adalah karena mendengarkan Al-Qur'an. Itu tuh berbeda. Semuanya sama-sama baik, cuman berbeda antara mendengarkan saja dengan membaca. Karena orang membaca itu juga mendengarkannya. Namun kalau orang mendengarkan dia belum tentu baca. Dan dia tidak boleh membaca sendiri gitu. Imamnya baca surat ini, dia tidak mendengarkannya, tidak boleh. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Ya, adapun kita tentunya kalau ingin melakukan taraweh bagus, nanti di rumah dia baca sendiri yang berurutan juga. Cuma saran saya kepada jemaah-jemaah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, khususnya yang ada di negeri Eropa itu ya, bahwasanya ya kita nggak usah malu kalau memang belum bisa, nggak usah ada target khatam, nggak perlu jemaah sekalian. Yang penting bagi kita adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita belum lancar, ngulangi lagi ayat itu. Jadi bukan ayatnya yang dibanyakin. Jadi tidak memperbanyak ayat yang dibaca, tapi kita memperbanyak pengulangan. Karena baca 1 ayat itu belum lancar, habis itu berikutnya, ayat berikutnya, lanjut ke ayat berikutnya, maka ini seumur hidup nggak akan bisa, nggak akan bisa lancar ya Mas. Nah, caranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fiik. Mungkin yang terakhir ini ada 1 yang chat yang masuk ini ke Ana. Assalamualaikum,
Ahsanallahu ilaikum Ustadz, Ana tadi ketinggalan mencatat menyebutkan perkataan ulama yang artinya apa saja yang bisa menyampaikan kepada satu amalan maka hal tersebut wajib. Ini nggak ada kalimat pertanyaannya, juga agak bingung apa yang ditanyakan. Mungkin minta diulangi kembali kali gitu. Oh, baik. Kalimatnya itu berbunyi mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi rekamannya. Itu bahwasannya sesuatu atau segala sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban maka hukumnya juga wajib. Yang membuat ibadah kita sempurna dan sah jamaah sekalian adalah menuntut ilmu. Maka hukum menuntut ilmu hukumnya sama seperti ibadah wajib tersebut. Ibadah wajib sholat kita, sebelumnya toharoh, sholat, siam, zakat, haji, dan sebagainya. Ya, kita harus melakukan sholat sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Harus melakukan sholat itu yang sah, tidak batil ya mas kalian. Maka seperti itu pula kita harus mencari tahu gimana sholat tersebut bisa sempurna. Tidak ada jalan ya mas kalian melainkan dengan menuntut ilmu nih. Seperti itu. Seperti halnya kita juga diharamkan atau diwajibkan untuk menghindari zina. Dan kewajiban tersebut tidak akan bisa sempurna melainkan kalau kita menghindari pacaran, menghindari bersalaman, lawan jenis yang bukan mahramnya, menghindari memandang yang berlebihan, ya menghindari khalwat berduaan dan lain-lain. Maka jemaah sekalian, hukum menghindari hal-hal yang mendekatkan pada perzinahan juga wajib. Sebagaimana menghindari zina itu juga wajib. Kita di dalam sholat wajib menutup aurat, ya wajib menutup aurat. Maka untuk bisa menutup aurat adalah kita membeli baju, maka membeli baju hukumnya juga wajib bagi kita. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya kaidah ulama yang berbunyi mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini adalah kaidah dalam usul fikih gitu ya. Sesuatu atau segala sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban maka hukumnya juga wajib. Allahu a'lam bishawab. Ini hendaknya bisa dianalogikan dengan hal-hal yang lain. Ya, tentang masalah segala sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban maka hukumnya juga wajib. Barakallahu fikum Ustaz. Sebenarnya ini sudah waktunya nanti ini ya. Tapi ada satu lagi yang pertanyaan yang baru aja masuk Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Mau nanya Ustadz, apakah ada hadis sahih mengenai saling bermaaf-maafan sebelum Ramadan? Syukran. Kalau jemaah sekalian meminta maaf dan memberi maaf, ini adalah ibadah yang mulia dan akhlak yang agung. Yang syariat kita tidak menentukan ibadah tersebut waktu khususnya. Dalam kata lain adalah ibadah mutlaqah, ibadah yang bebas waktunya kapan saja. Nah, kalau ibadah itu mutlak, waktunya tidak boleh muqayyad, tidak boleh dikaitkan dengan momen tertentu, ya, dengan waktu tertentu, dengan kondisi tertentu tidak boleh. Maka tidak perlu jemaah sekalian kita membiasakan salam-salaman atau minta maaf atau maaf-maafan gitu ya, nggak perlu. Artinya gini, kalau kita memang ada salah segera minta maaf. Kenapa nunggu momen Ramadan? Kenapa nunggu momen Idul Fitri jemaah sekalian? Tidak perlu. Karena kita khawatir kita mati sebelum menjumpai Idul Fitri atau menjumpai Ramadan bahkan gitu ya. Sehingga kita mati dalam keadaan memiliki kezaliman dengan anak Adam yang pernah kita zalimi. Nauzubillah. Kalau sudah begitu nanti menyesalnya itu belakangan. Makanya jadi intinya namun kalau memang bertepatan menjelang Ramadan berbuat salah, bertengkar misalnya, minta maaf ya nggak apa-apa. Tapi lain kali tapi jangan menyangka bahwasanya ada keutamaan khusus, waktu khusus untuk minta maaf, yaitu menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ini tidak boleh. Keyakinan demikian itu adalah tidak baik. Jadi sekali lagi keyakinan demikian itu adalah tidak baik karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian. Dari kalau ada kekurangan kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaat bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, dan kita mohon pada Allah semoga Allah menjadikan Ramadan besok ini adalah Ramadan paling indah, paling mulia, paling sempurna, paling istimewa bagi kita, dan tidak membuat kita berat lagi serta malas lagi dalam beramal. Walaupun mungkin sekitar kita masih bermalas-malasan, tapi
Semoga kita tidak terpengaruh dengan kondisi demikian itu, karena nanti yang menghadap Allah dengan membawa amalan adalah kita sendiri, ya. Kita tidak membutuhkan orang lain, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Anda kembalikan pada moderator dan tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz atas materi dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat. Insya Allah berakhir sudah kajian kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para hadirin yang sempat berpartisipasi di sini. Satu informasi buat jamaah juga mengenai kajian besok bersama Buya Elvisam. Qadarullah beliau sedang safar sehingga untuk besok kita liburkan. Sedangkan kajian-kajian berikutnya silakan ikuti informasi selanjutnya di medsos kami. Barakallahu fiik, Ustaz, sekali lagi tak lupa juga kami dari Jerman Mengaji mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidaknyamanan dari kami. Semoga Allah senantiasa memudahkan dan melancarkan acara kajian kita selanjutnya. Amin. Marilah kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.